Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan juga salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok penyaji pertemuan keempat pada metode penelitian kualitatif, yang dimana beranggotakan Nadaska Ilyasa Wibowo, Mario Gunkusumo, Ivana Rusli, Sheila Hermiranda, dan juga Hanifah Sani. Kami akan membahas materi yang dimana berjudul The Selection Research Approach, Review the Literature, the Use of the Theory, Writing the Strategies, and Ethical Consideration. Baiklah, pertama-tama kami akan membahas mengenai pengantar materi pada pertemuan kali ini. Baik, pada bab pertama kita akan membahas mengenai the selection of a research approach, yang dimana pendekatan penelitian adalah rencana dan juga prosedur penelitian yang melibatkan langkah-langkah dari asumsi umum hingga metode pengumpulan data, analisis, dan interpretasi yang rinci. Rencana ini juga melibatkan beberapa keputusan dan tidak harus diambil dalam urutan yang masuk akal bagi kita, dan urutan presentasinya di sini. Keputusan keseluruhan melibatkan pemilihan pendekatan mana yang harus digunakan untuk mengkaji suatu topik. Menyokong keputusan ini seharusnya asumsi filosofis yang dibawa oleh peneliti ke dalam studi, prosedur penyelidikan yang dimana disebut desain penelitian, dan juga metode penelitian khusus pengumpulan data, analisa, dan juga interpretasi. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai the three approaches to research, yang dimana dalam buku Creswell, 3 pendekatan penelitian dikemukakan, yakni yang pertama adalah kualitatif, kuantitatif, dan juga metode campuran. Untuk penelitian kualitatif sendiri adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari suatu masalah sosial atau kemanusiaan oleh individu ataupun kelompok. Dan proses penelitian ini melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, lalu data yang biasanya dikumpulkan di lingkungan partisipan, analisis data yang secara induktif dibangun dari tema khusus ke tema umum, dan juga peneliti membuat interpretasi terhadap makna data yang ada. Lalu laporan tertulis akhir memiliki struktur yang fleksibel, dan mereka yang terlibat dalam bentuk penyelidikan ini mendukung cara pandang penelitian yang menghormati gaya induktif, fokus pada makna individu, dan pentingnya melaporkan kompleksitas suatu situasi. Selanjutnya ada philosophical worldviews. Meskipun ide-ide filosofis sebagian besar masih tersembunyi dalam penelitian, ide-ide tersebut masih mempengaruhi praktik penelitian dan perlu diidentifikasi. Dan kami menyarankan agar individu yang menyiapkan proposal atau rencana penelitian menjelaskan secara eksplisit gagasan filosofis yang lebih besar yang mereka dukung. Dan informasi ini akan membantu menjelaskan mengapa mereka memilih pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, ataupun campuran untuk penelitian mereka. Dan dalam menulis tentang pandangan dunia, sebuah proposal mungkin mencakup bagian yang membahas hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah pandangan dunia filosofis yang diajukan dalam penelitian, lalu definisi ide-ide dasar pandangan dunia, dan yang ketiga adalah bagaimana pandangan dunia membentuk pendekatan mereka terhadap suatu penelitian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai research design, yang dimana pada kali ini kita akan berfokus kepada desain penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, jumlah dan juga jenis pendekatan juga semakin terlihat jelas pada tahun 1990-an dan memasuki abad ke-21. Selanjutnya mengenai penelitian kualitatif, di sini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dalam menjalani penelitian kualitatif. Yang pertama adalah penelitian naratif, yang merupakan suatu desain penyelidikan di bidang humaniora di mana peneliti mempelajari kehidupan individu dan meminta satu atau lebih individu untuk memberikan cerita tentang kehidupan mereka. Lalu penelitian fenomenologis adalah suatu desain penyelidikan yang berasal dari filsafat dan psikologi, di mana peneliti menggambarkan pengalaman hidup individu tentang suatu fenomena seperti yang dijelaskan oleh partisipan. Lalu selanjutnya ada round teori dan juga etnografi, lalu ada studi kasus yang tentunya harus kita perhatikan ketika kita menyusun penelitian kualitatif. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai research approaches as worldviews, design, and methods. Pendekatan kualitatif pada pandangan dunia konstruktivis, desain etnografi, and observasi perilaku. Dalam situasi ini, peneliti berupaya menetapkan makna suatu fenomena dari pandangan partisipan. Hal ini berarti mengidentifikasi kelompok yang berbagi budaya dan juga mempelajari bagaimana kelompok tersebut mengembangkan pola perilaku bersama dari waktu ke waktu, yaitu etnografi. Lalu pendekatan kualitatif dengan pandangan dunia transformatif, desain naratif, dan wawancara terbuka.
Untuk penelitian ini, peneliti itu berupaya mengkaji suatu masalah yang berkaitan dengan penindasan terhadap individu dan juga untuk mengkaji hal ini dikumpulkan cerita-cerita penindasan individu dengan menggunakan pendekatan naratif. Lalu individu-individu diwawancarai secara panjang lebar untuk mengetahui bagaimana mereka secara pribadi mengalami penindasan. Baik, pada bagian kriteria for selecting a research approach, ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada the research problem and question, lalu personal experience, dan juga audience. Pada research problem and question, penelitian kualitatif sangat berguna ketika peneliti tidak mengetahui variabel penting untuk diteliti. Dan pada bagian personal experience, pendekatan kualitatif ini memberikan ruang untuk menjadi inovatif dan bekerja lebih banyak dalam kerangka yang dirancang oleh peneliti. Dan pada bagian audiens maksudnya adalah peneliti menulis untuk khalayak yang mau menerima penelitiannya, dan audiens ini mungkin editor, pembaca jurnal, komite, fakultas, peserta konferensi, atau kolega di lapangan. Selanjutnya ada bab 2, yaitu review the literatur. Subbabnya adalah the research topic. Topiknya adalah subjek atau pokok bahasan dari studi yang diusulkan, seperti pengajaran fakultas, kreativitas organisasi, atau tekanan psikologis. Ada beberapa cara bagi peneliti untuk memperoleh wawasan mengenai topik mereka ketika mereka pertama kali merencanakan penelitiannya. Salah satunya adalah dengan menyusun judul kerja singkat penelitian. Judul kerja atau draft menjadi penanda jalan utama dalam penelitian dengan sebuah gagasan nyata yang dapat terus dipusatkan kembali dan diubah oleh peneliti seiring berjalannya proyek. Kelemahan umum peneliti pemula adalah mereka menyusun penelitiannya dalam bahasa yang rumit dan ilmiah. Hal ini timbul dari membaca artikel-artikel terbitan yang telah mengalami banyak revisi sebelum diterbitkan. Selanjutnya ada the use of the literatur, melibatkan peninjauan literatur dalam proposal atau proyek secara singkat, memberikan ringkasan studi-studi utama mengenai masalah penelitian. Tinjauan pustaka dalam artikel jurnal dapat muncul di bagian terpisah dalam pendahuluan atau sepanjang penelitian. Tinjauan literatur dapat berbentuk integrasi hasil penelitian sebelumnya, kritik karya ilmiah, pembangunan jembatan antar topik terkait, dan identifikasi isu sentral. Dalam penelitian kualitatif eksploratif, peneliti mendengarkan partisipan untuk membangun pemahaman yang mendasar. Dalam penelitian berorientasi teori, literatur mungkin ditempatkan di awal atau akhir penulisan, tergantung pada pendekatan penelitian. Model ini umumnya digunakan dalam studi grounded theory. Selanjutnya ada desain techniques. Tinjauan literatur adalah pengumpulan dan rangkuman penelitian atau artikel yang relevan dengan suatu topik. Langkah-langkahnya melibatkan identifikasi kata kunci, pencarian data dalam database akademik, pemilihan sekitar 50 laporan penting, dan penyusunan gambaran visual berdasarkan tema. Ringkasan artikel penting membentuk tinjauan literatur akhir yang mencakup tema-tema utama dan saran penelitian khusus Anda. Referensi harus disertakan sesuai dengan panduan gaya tertentu seperti APA, American Psychological Association. Tugas awal peneliti baru adalah mengorganisir literatur dengan membuat peta literatur. Ringkasan visual dari penelitian sebelumnya, peta ini membangun gambaran literatur tentang suatu topik dan bisa menjadi tantangan karena membutuhkan waktu dan setidaknya 100 studi untuk peta literatur lengkap dalam disertasi atau tesis. Selanjutnya kita memasuki di definition of terms. Identifikasi dan definisi istilah-istilah penting dalam proposal penelitian melibatkan penentuan istilah yang perlu didefinisikan di semua bagian rencana penelitian. Istilah-istilah ini dapat muncul di bagian definisi terpisah, dimasukkan dalam tinjauan literatur, atau ditempatkan di bagian yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, definisi istilah bisa dikembangkan di awal atau selama proses penelitian, tergantung pada pendekatan penelitian. Disarankan untuk mendefinisikan istilah-istilah tersebut saat pertama kali muncul dalam proposal, menulis definisi operasional, dan menggunakan bahasa yang tersedia dalam literatur penelitian. Definisi bisa menggambarkan kata bahasa umum, memasukkan keterbatasan, menetapkan kriteria, dan menentukan istilah secara operasional. Saya akan menjelaskan bab 3, yaitu the use of theory. Qualitative theory use. Penerapan teori dalam penelitian ilmiah melibatkan penggunaan teori dalam penelitian kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran. Dalam penelitian kuantitatif, teori digunakan untuk menguji hipotesis, sementara dalam penelitian kualitatif, teori digunakan sebagai panduan untuk penyelidikan. Penelitian metode campuran menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan kerangka teoritis. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan terminologi seperti pola,
esoteritis, dan generalisasi naturalistik. Penerapan teori dalam penelitian memandu dan memperkaya pemahaman tentang topik yang diteliti. Pada bab 3.1 yaitu Variation in Theory in Qualitative Study, yaitu terdapat 4 cara teori dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, dalam penelitian kualitatif, peneliti mempelajari tema atau elemen budaya seperti kontrol sosial, bahasa, stabilitas, perubahan, dan organisasial seperti keluarga atau kekerabatan. Tema ini dapat diuji dalam literatur dengan serangkaian hipotesis. Peneliti di bidang ilmu kesehatan kualitatif sering menggunakan model teoritis atau konseptual, seperti orientasi teoritis kualitas hidup atau implementasi praktik kesehatan. Yang kedua, banyak peneliti kualitatif menggunakan lensa teoritis untuk mempelajari isu-isu kelompok marginal seperti gender, usia, dan ras. Lensa ini memberikan orientasi yang jelas dalam mengumpulkan dan menganalisis data, serta peluang untuk refleksi dan perubahan. Pada tahun 1980-an, peneliti kualitatif diperluas dengan memasukkan perspektif teoritis, dengan fokus pada tema-tema kritis seperti marginalisasi, pemberdayaan, penindasan, dan kekuasaan, serta menargetkan populasi tertentu. Peneliti juga mengembangkan teori dalam kajian etnografi kritis untuk membantu penelitian mereka. Cara kedua, beberapa pendekatan teoritis kualitatif yang terbuka bagi peneliti terbagi menjadi 5 poin. Yaitu poin pertama, perspektif feminis, melihat situasi perempuan dan intuisi yang melingkupi berbagai masalah. Penelitian dalam perspektif ini dapat melibatkan isu-isu kebijakan untuk mencapai keadilan sosial bagi perempuan, serta pengetahuan khusus tentang situasi yang menindas perempuan. Poin kedua, wacana yang dirasionalisasi menimbulkan pertanyaan penting tentang kontrol dan produksi pengetahuan, khususnya tentang orang dan komunitas kulit berwarna. Nah, poin ketiga, perspektif teoritis. Perspektif teori kritis berkaitan dengan pemberdayaan manusia untuk melampaui batasan, ditempatkan pada mereka berdasarkan ras, kelas, dan gender. Yang keempat, teori queer, istilah yang digunakan dalam literatur ini berfokus pada individu yang menyebut dirinya lesbian, gay, biseksual, atau transgender. Penelitian ini menggunakan pendekatan tidak mengobjektifikasi individu, hanya mementingkan cara-cara budaya dan politik, serta menyampaikan suara dan pengalaman individu yang ditindas. Terakhir, penyelidik disabilitas bertujuan untuk memahami perspektif sosio-kultural populasi ini sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan hal tersebut, mengambil kendali atas hidup mereka daripada pengalaman biologis tertentu. Cara ketiga, yaitu perbedaan ketiga dari orientasi teori ini adalah penelitian kualitatif di mana teori dianggap sebagai kata akhir. Ini adalah proses induktif yang dibangun berdasarkan bukti untuk menghasilkan tema-tema luas dan pada akhirnya berpuncak pada suatu model atau teori umum. Dalam penelitian kualitatif, mengumpulkan informasi rinci dari partisipan dan mengorganisasinya menjadi kategori atau tema. Tema-tema ini dikembangkan menjadi pola, ide, atau generalisasi yang dapat dibandingkan dengan pengalaman pribadi atau literatur yang ada. Evolusi tema dan kategori ini mencerminkan titik akhir yang berbeda. Peneliti dapat menambahkan pengalaman pribadi ke dalam generalisasi proporsional yang merangkum interpretasi dan klaim mereka. Grounded teori juga digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang alternatif melalui penggunaan data dan partisipan. Peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan teori yang menjelaskan pola yang muncul selama penyelidikan kualitatif atau naturalistik. Teori ini juga mewakili ide-ide atau komponen-komponen yang saling terhubung dari keseluruhan, berbeda dengan pendekatan deduktif dan penelitian kualitatif. Cara keempat dan cara terakhir, beberapa penelitian kualitatif tidak menggunakan teori eksplisit, tetapi tidak ada penelitian kualitatif yang dimulai dari observasi murni. Struktur konseptual sebelumnya yang terdiri dari teori dan metode memberikan titik awal untuk semua observasi. Namun, ada penelitian kualitatif yang tidak memiliki orientasi teoritis eksplisit, seperti dalam fenomenologi, di mana peneliti berusaha membangun esensi pengalaman dari partisipan. Dalam jenis penelitian ini, peneliti membuat deskripsi yang kaya dan terperinci tentang fenomena sentral yang diamati. Nah,
Terdapat juga 3 tips penelitian mengenai penggunaan teori dalam proposal kualitatif. Yang pertama, putuskan apakah teori akan digunakan dalam proposal kualitatif. Yang kedua, jika teori tersebut digunakan, maka identifikasilah bagaimana teori tersebut akan digunakan dalam penelitian ini, seperti penjelasan awal sebagai titik akhir atau lensa advokasi transformatif. Yang ketiga, temukan teori dalam proposal di awal penelitian atau di akhir. Oke, selanjutnya saya akan membahas pada bab 3.2, yaitu Locating the Theory in Qualitative Research. Dalam penelitian kualitatif, penggunaan teori dapat mempengaruhi penempatannya. Dalam penelitian yang fokus pada budaya atau menggunakan lensa teoritis, teori biasanya disajikan di awal penelitian. Dalam desain penelitian kualitatif, teori dapat dimodifikasi atau disesuaikan berdasarkan pandangan partisipan. Dalam penelitian kualitatif yang berorientasi pada teori, seperti etnografi kritis, penggunaan teori menjadi penting. Membangun teori berdasarkan data empiris melibatkan hubungan timbal balik antara data dan teori. Data digunakan untuk menghasilkan proposisi dengan cara yang dialektis, memungkinkan penggunaan kerangka teori yang sudah ada, namun tetap terbuka untuk data baru. Pengembangan model visual yang menghubungkan variabel-variabel dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan secara induktif melalui komentar informan. Model ini ditempatkan pada akhir penelitian di mana proporsi sentral dapat dibandingkan dengan teori dan literatur yang sudah ada. Selanjutnya adalah subbab Writing Strategies and Ethical Considerations. Dalam subbab ini terdapat sub-subbab lagi, yaitu Arguments Presented in the Proposal. Dalam subbab ini dijelaskan bahwa pentingnya untuk mempertimbangkan secara awal dalam perencanaan studi poin-poin utama yang perlu dibahas dalam sebuah proposal. Poin-poin tersebut harus saling terhubung untuk memberikan gambaran yang utuh tentang sebuah proyek. Ada 9 pertanyaan inti yang perlu dijawab dalam sebuah proposal, termasuk apa yang pembaca perlukan untuk memahami topik, apa yang akan diteliti, metode pengumpulan data, analisis data, validasi temuan, isu etis, dan hasil awal. Lalu selanjutnya ada sub-subbab Format for Qualitative Proposal, yang mana satu ini adalah model 4.1, format kualitatif, konstruktivis, dan interpretatif. Selain 9 pertanyaan penting dalam proposal studi, struktur umum untuk topik-topik dalam proposal juga membantu. Dalam penelitian kualitatif, 2 model umum dapat digunakan. Yang satu ini adalah yaitu ada pendahuluan, pernyataan masalah, tujuan studi, prosedur, desain kualitatif, peran peneliti, pengumpulan dan analisis data, validasi temuan, isu etis, temuan awal, dampak dan signifikansi, daftar pustaka dan lampiran. Lalu untuk model berikutnya ada model 4,2, yaitu format kualitatif partisipatif keadilan sosial, yang mana strukturnya itu adalah pendahuluan, pernyataan masalah, tujuan studi, pertanyaan penelitian, prosedur, strategi penelitian, peran peneliti, pengumpulan dan analisis data, validasi temuan, isu etis, temuan awal, signifikansi studi, daftar pustaka, serta terakhir ada lampiran. Untuk sub-subbab selanjutnya ada Designing the Sections of a Proposal. Berikut adalah beberapa tips dalam merancang struktur sebuah proposal penelitian. Yang pertama, tentukan bagian-bagian proposal secara awal. Mulailah dengan membuat garis besar dan cepat-cepat tulis ide-ide untuk setiap bagian. Lalu yang kedua, pelajari proposal-proposal dari mahasiswa lain. Perhatikan topik-topik yang dibahas, urutan mereka, dan detail yang digunakan. 3, cari tahu apakah ada kursus tentang pengembangan proposal di program atau institusi. Ini dapat menjadi dukungan yang berguna serta memberikan umpan balik. Lalu yang terakhir, diskusikan format yang diinginkan dengan pembimbing kita dan minta contoh proposal yang dapat dijadikan panduan. Hindari penggunaan artikel jurnal sebagai model, karena mungkin tidak sesuai dengan keinginan pembimbing atau komite pasca sarjana. Kemudian untuk subbab selanjutnya ada writing as a thinking. Salah satu tanda penulis yang kurang berpengalaman adalah kecenderungan mereka untuk mendiskusikan penelitian yang diusulkan daripada menulis tentangnya. Sebagaimana yang direkomendasikan oleh Stephen King pada tahun 2000, lebih baik menulis dengan cepat meskipun kasar pada penulisan pertama. Lalu di sini ada saran-saran sebagai hal berikut. Yang pertama adalah mulailah dengan menulis gagasan-gagasan daripada hanya membicarakannya. Pembimbing cenderung merespons lebih baik saat ide-ide dituangkan ke dalam tulisan, sehingga memungkinkan pembaca untuk memvisualisasikan produk dan akhir dari dan mengklarifikasi ide-ide tersebut. Yang kedua, sebelum merancang proposal, buatlah gambaran umum 1 hingga 2 halaman
tentang proyek kita dan mintalah persetujuan dari pembimbing. Ini akan memfokuskan proyek yang akan kita kerjakan dan memberikan panduan yang lebih jelas. Lalu yang ketiga, kerjakan beberapa draft proposal daripada mencoba menghaluskan draft pertama. Proses ini memungkinkan untuk melihat bagaimana ide-ide berkembang dan memberikan kesempatan untuk penyesuaian yang dilakukan dalam sebuah tulisan. Oke, selanjutnya di sini ada the habit of writing. Hal yang sangat penting dalam kebiasaan menulis adalah membangun kedisiplinan dan kebiasaan menulis secara teratur dan berkesinambungan pada proposal. Menyisihkan draft untuk sementara waktu dapat memberikan perspektif, tetapi mulai dan menghentikan penulisan sering mengganggu alur kerja, bisa membuat seorang penulis menjadi penulis akhir pekan. Dan pekerjaan berkelanjutan adalah menulis atau terlibat setiap hari dalam proses berpikir, mengumpulkan informasi, dan meninjau naskah. Pilihlah waktu yang sesuai untuk bekerja dan tetapkan komitmen untuk menulis pada waktu tersebut setiap hari. Pilihlah tempat yang tidak ada gangguan. Lalu Boyce 1990 dalam halaman 77 dan 78 memberikan saran tentang bagaimana membentuk kebiasaan menulis yang baik. Di antaranya adalah yang pertama dengan bantuan prinsip prioritas. Jadikan menulis sebagai aktivitas harian tanpa memperhatikan mood atau kesiapan untuk kita menulis. Lalu, menulislah saat kita masih fresh, hindari menulis secara berlebihan, jadwalkan tugas menulis, buatlah catatan harian, bagikan tulisan dengan teman-teman yang mendukung dan memberikan saran yang konstruktif untuk tulisan kita, lalu cobalah untuk bekerja pada 2 atau 3 proyek secara bersamaan. Latihan lain mungkin juga berguna sebagai pemasaran, di antaranya adalah mendeskripsikan sebuah objek berdasarkan bagian-bagian dan dimensinya tanpa terlebih dahulu memberitahu pembaca. Lalu kita juga harus menulis percakapan antara dua orang tentang topik dramatis atau menarik apapun. Tulis rangkaian arahan untuk tugas yang rumit dan ambil subjek dan tulis tentang itu dengan 3 cara yang berbeda. Oke, selanjutnya kita beralih ke readability of the manuscript. Sebelum memulai penulisan proposal, pertimbangkan bagaimana kita akan meningkatkan keterbacaan untuk orang lain. Manual publikasi American Psychological Association atau APA membahas penyajian yang teratur dan menunjukkan hubungan antara gagasan dan melalui penggunaan kata-kata transisi. Di sini ada beberapa trik, yaitu menggunakan istilah yang konsisten di seluruh proposal, pastikan untuk menggunakan istilah yang sama untuk setiap variabel dalam studi kuantitatif dan fenomena sentral dalam studi kualitatif. Lalu kita juga harus mempertimbangkan bagaimana pemikiran naratif dari berbagai jenis pemandu pembaca. Tarsis 1982 menyarankan bahwa penulis harus mempertimbangkan tujuan pemikiran naratif dengan ukuran dan tujuan yang berbeda untuk setiap bagian teks. Nah, pada tingkat yang lebih rinci, koherensi dibangun melalui kalimat penghubung dan paragraf dalam naskah. Zinsser 1983 menyarankan agar setiap kalimat menjadi kelanjutan logis dari kalimat sebelumnya. Nah, kita juga harus melakukan latihan hook and eye yang berguna untuk menghubungkan pemikiran dari kalimat ke kalimat dan paragraf ke paragraf. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah voice, tense, and fact. Dari pemikiran dan paragraf yang luas, kita harus fokus pada tingkat penulisan kalimat dan kata. Masalah tata bahasa dan konstruksi kalimat telah dibahas dalam manual publikasi APA. Tetapi, penulis ingin menyoroti beberapa masalah umum yang sering muncul dalam proposal mahasiswa dan tulisan kita sendiri. Nah, pikiran kita difokuskan pada tingkat penulisan yang disebut Polandia oleh Franklin dalam tahun 1986, tahap akhir dalam proses penulisan. Memperhatikan active voice, verb tense, dan perumuran kata yang berlebihan dapat meningkatkan kualitas tulisan ilmiah untuk proposal, disertasi, dan tesis. Ada beberapa saran di sini, yaitu penulisan ilmiah menggunakan suara aktif sebanyak mungkin. Ross Larson 1980 menjelaskan bahwa suara aktif terjadi ketika subjek bertindak, sedangkan suara pasif terjadi ketika subjek ditindaklanjuti. Lalu kita harus menggunakan kata kerja aktif yang kuat sesuai untuk bagian tersebut. Bentuk kata kerja yang umum juga digunakan dalam penelitian meliputi bentuk lampau untuk meninjau literatur dan melaporkan hasil studi sebelumnya. Lalu kita juga berharap untuk mengedit dan merevisi draft naskah untuk mengurangi lemak atau fat di sini. Fat itu mengacu pada kata-kata tambahan yang tidak perlu untuk menyampaikan makna ide dan perlu diedit. Menulis beberapa draft naskah adalah praktik standar bagi sebagian besar penulis. Nah, prosesnya itu biasanya terdiri dari menulis, meninjau, dan mengedit.
Oke, selanjutnya kita beralih ke ethical issues to anticipate, yaitu kita move ke subbab selanjutnya nih. Nah, penelitian melibatkan pengumpulan data dari orang-orang tentang orang-orang. Menulis tentang isu-isu etika yang diantisipasi ini diperlukan dalam membuat argumen untuk sebuah penelitian serta menjadi topik penting dalam format proposal. Nah, peneliti perlu melindungi peserta penelitian mereka, mengembangkan kepercayaan mereka, mempromosikan integritas penelitian, waspada terhadap pelanggaran dan ketidakadilan yang mungkin tercermin pada organisasi atau institusi mereka, dan mengatasi masalah baru yang menantang. Selanjutnya adalah prior to beginning the study. Di sini ada beberapa trik atau saran, yaitu yang pertama adalah kita harus mempertimbangkan kode etik yang relevan dengan asosiasi profesional. Kita sejak awal pengembangan proposal itu harus mendiskusikan masalah etika yang mungkin muncul, termasuk kode etik profesional bagi peneliti dan potensi solusinya, karena etika itu penting. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa situs web yang disarankan. Di antaranya adalah The American Psychological Association Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct, lalu ada The American Sociological Association Code of Ethics, lalu ada The American Anthropological Association's Code of Ethics, lalu ada The American Educational Research Association Ethical Standards of the American Educational Research Association, dan sebagainya. Lalu saran selanjutnya adalah peneliti perlu meninjau rencana penelitian mereka oleh Institutional Review Board di kampus perguruan tinggi atau universitas mereka. Nah, komite IRB ini diperlukan karena peraturan federal yang menyediakan perlindungan setiap pelanggaran hak asasi manusia. Di sini peneliti perlu mengajukan permohonan ke IRB dengan mendapatkan persetujuan dari peserta melalui formulir persetujuan yang menegaskan perlindungan hak asasi manusia. Di antaranya itu berisi identifikasi peneliti, lembaga sponsor, tujuan penelitian, manfaat berpartisipasi, dan tingkat dan jenis keterlibatan peserta. Lalu sebelum memulai penelitian, pastikan untuk mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Lalu selanjutnya, pilih situs tanpa kepentingan pribadi untuk memastikan objektivitas dalam penelitian kuantitatif atau berbagai perspektif dalam penelitian kualitatif. Lalu yang terakhir adalah jika kita berencana untuk mempublikasikan studi, penting untuk menegosiasikan masalah kepenulisan sebelum memulai penelitian. Oke, selanjutnya kita mulai ke beginning the study. Di sini udah mulai pembelajarannya, kita melakukan praktiknya. Di sini yang pertama ada saran, yaitu dalam mengidentifikasi masalah penelitian, penting untuk memperhatikan masalah yang akan menguntungkan individu yang diteliti dan orang lain. Lalu kita juga bisa mengembangkan proper statement atau maksud utama dan pertanyaan untuk sebuah penelitian. Nah, di sini juga penting bagi pengembang proposal untuk menyampaikan tujuan penelitian kepada para peserta. Lalu saat mengumpulkan persetujuan untuk penelitian, peneliti harus menghindari menekan peserta untuk menandatangani formulir persetujuan. Partisipasi dalam penelitian itu harus sukarela, tidak boleh dipaksa, dan peneliti harus menjelaskan bahwa peserta memiliki kebebasan untuk tidak berpartisipasi dalam penelitian ini. Lalu peneliti juga harus menghormati norma dan piagam budaya asli serta mengantisipasi perbedaan budaya, agama, gender, atau perbedaan lain pada peserta dan lokasi penelitian. Nah, sekarang udah masuk ke collecting the data, yaitu mengumpulkan data. Di sini juga ada beberapa saran, yaitu peneliti harus menghormati lokasi penelitian dan mengurangi gangguan selama penelitian, terutama dalam studi kualitatif yang melibatkan observasi atau wawancara berkepanjangan. Nah, dalam studi eksperimental, penting bagi peneliti untuk memastikan bahwa semua peserta mendapat manfaat dari perawatan yang mereka terima, bukan hanya kelompok eksperimen. Lalu kita juga harus menghindari menipu peserta. Peserta itu perlu mengetahui bahwa mereka berpartisipasi aktif dalam sebuah penelitian. Nah, untuk mengatasi masalah ini, berikan instruksi yang mengingatkan peserta tentang tujuan penelitian kita itu apa. Lalu selanjutnya dalam penelitian kualitatif, wawancara itu dianggap sebagai penyelidikan moral yang juga berlaku untuk penelitian metode kuantitatif dan campuran. Lalu kita juga harus menghindari eksploitasi peserta dengan memberikan timbal balik seperti hadiah kecil atau melibatkan mereka sebagai kolaborator. Lalu di sini kita juga harus menghindari pengumpulan informasi berbahaya atau intim dengan mengantisipasi kemungkinan pengungkapan selama proses pengumpulan data.
Oke, selanjutnya kita beralih ke analyzing the data. Di sini juga ada beberapa saran, yaitu yang pertama, hindari menjadi pribumi dengan terlalu memihak pada perspektif peserta dalam penelitian. Ini bisa terjadi dalam studi kualitatif dengan hanya membahas hasil yang menguntungkan peserta, atau dalam penelitian kuantitatif dengan mengabaikan data yang bertentangan dengan hipotesis pribadi peneliti. Hindari mengungkapkan hanya hasil positif dalam penelitian, dan yang terakhir, hormati privasi peserta dengan memisahkan nama dari tanggapan survei selama pengkodean, dan dalam penelitian kualitatif, gunakan alias untuk melindungi identitas peserta serta lokasi. Oke, yang terakhir di sini adalah reporting, sharing, and storing data. Di sini juga ada beberapa saran, yaitu kita harus menghindari memalsukan kepenulisan, data, temuan, atau kesimpulan dalam penelitian. Penjelasan yang akurat tentang informasi tersebut penting, mungkin dengan pembekalan antara peneliti dan peserta dalam penelitian kuantitatif, dan menggunakan strategi validasi dalam penelitian kualitatif. Yang kedua, kita nggak boleh menjiplak atau melakukan plagiarisme. Lalu kita juga harus menghindari pengungkapan informasi yang merugikan peserta. Lalu kita harus penting untuk berkomunikasi dengan bahasa yang jelas dan tidak biasa dalam penelitian, menghindari kata-kata atau bahasa yang memihak atau merendahkan berdasarkan jenis kelamin, orientasi seksual, ras atau suku, disabilitas, atau usia. Lalu penting juga untuk membagikan detail desain penelitian agar pembaca dapat mengevaluasi kredibilitas penelitian kita. Strategi berbagi termasuk memberikan salinan laporan kepada para peserta dan pemangku kepentingan, mendistribusikan laporan melalui situs web, dan menerbitkan studi dalam berbagai bahasa jika diperlukan, yang memfasilitasi akses yang lebih luas dan transportasi. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai adanya keterkaitan antara materi the selection of a research approach terhadap studi kasus ketika Komeng mencalonkan diri menjadi DPD Provinsi Jawa Barat. Pendekatan penelitian dalam studi kasus calon legislatif Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Provinsi Jawa Barat Alfiansyah Sustami Komeng yang berhasil meraih 700.966 suara melibatkan asumsi filosofis, desain penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis interpretasi. Asumsi filosofis yang dibawa oleh peneliti mempengaruhi pendekatan yang digunakan. Desain penelitian mencakup pengambilan sampel dan pengumpulan data suara dari berbagai tempat pemungutan suara. Metode pengumpulan data melibatkan data suara dari KPU dan sumber terpercaya lainnya, yang dimana hasilnya itu dianalisis dan diinterpretasikan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan yang diterima oleh caleg Komeng. Selanjutnya kita masuk ke kaitan kasus bab 2 review the literatur dengan studi kasus yang kelompok kami pilih, yaitu yang pertama, the research topic. Dalam materi yang tertulis di bagian dari research topic, membicarakan tentang sebuah topik. Sebelum melakukan sebuah penelitian, topik adalah subjek atau pokok bahasan dari studi yang diusulkan. Dalam studi kasus ini dapat dilihat dari judulnya, yaitu caleg Komeng memperoleh suara tembus 700.000. Telah diamati bahwa studi kasus ini membawa topik mengenai calon legislatif Dewan Perwakilan Daerah DPD untuk daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat, yaitu seorang pelawak Indonesia yang menjadi caleg DPD Jawa Barat dan memperoleh suara terbanyak. Hal tersebut tentu sangat menarik untuk dibahas oleh seluruh halayak. Pemilihan topik tentang pemilu dan judul pada studi kasus ini pun menarik perhatian masyarakat Indonesia. Suap selanjutnya yaitu the literature review. Dalam materi yang tertulis di bagian the literature review, membicarakan tentang tinjauan literatur berarti menemukan dan merangkum penelitian tentang suatu topik. Seringkali ini adalah studi penelitian, namun bisa juga mencakup artikel konseptual atau opini yang memberikan kerangka kerja untuk memikirkan suatu topik. Dalam studi kasus ini dapat dilihat bahwa pastinya banyak sekali opini-opini di luar sana yang mempertanyakan dan membahas studi kasus ini dengan komedi. Karena studi kasus ini sangat menarik dan out of the box, sehingga para pembaca pun sangat tertarik untuk mengulik lebih dalam dan mencari tahu tentang studi kasus ini. Selanjutnya dikaitkan dengan subbab the definitions of terms. Dalam materi yang tertulis di bagian the definition of terms,
membicarakan tentang identifikasi dan definisi istilah-istilah yang dibutuhkan pembaca untuk memahami proyek penelitian yang diusulkan dalam studi kasus ini. Dapat dilihat bahwa terdapat istilah-istilah yaitu judul studi kasus, caleg Komeng memperoleh suara tembus 700.000. Pernyataan masalah kasus yaitu tentang seorang pelawak tanah air yaitu Komeng memperoleh suara terbanyak pada pemilihan calon legislatif DPD Provinsi Jawa Barat. Pernyataan tujuan studi kasus yaitu tujuan studi kasus ini dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya daerah Provinsi Jawa Barat bahwa pemilihan DPD Jawa Barat ini besar kemungkinannya dimenangkan oleh Komeng. Pertanyaan penelitian pada kasus ini yaitu bagaimana bisa seorang pelawak Komeng yang tidak memiliki partai dan tidak melakukan kampanye bisa menempatkan posisi teratas memperoleh suara terbanyak. Kaitan kasus bab 3 The Use of Theory. Jika dikaitkan dengan studi kasus perolehan suara seorang caleg Komeng, yaitu peneliti kualitatif dapat melakukan wawancara mendalam dengan caleg Komeng, pendukungnya, pemilih, atau anggota masyarakat yang terlibat dalam pemilihan. Wawancara ini dapat memberikan wawasan tentang strategi kampanye yang digunakan, hubungan dengan pemilih, isu-isu yang diangkat, dan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap perolehan suara caleg Komeng. Penggunaan teori dalam penelitian kualitatif dapat digunakan sebagai panduan dan kerangka pemikiran. Misalnya, teori komunikasi politik dapat membantu peneliti memahami bagaimana pesan kampanye disampaikan dan diterima oleh pemilih. Teori-teori sosiologi politik atau teori partisipasi politik dapat membantu dalam memahami motivasi pemilih dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam pemilihan. Untuk kaitan kasus bab 4, Writing Strategies and Ethical Considerations, bagian Writing the Proposal pada studi kasus yang telah kami paparkan, yaitu dalam materi yang tertulis di bagian Writing the Proposal menggarisbawahi bagaimana format dan struktur yang baik dalam membuat penulisan. Dalam studi kasus ini dapat dilihat dari segi penulisan bahwa apa yang dipaparkan sudah jelas baik dari alur penulisan maupun topik yang sudah ditawarkan. Jika kita kaitkan ke materi Writing the Proposal, sempat dijelaskan dalam materi tersebut untuk memperhatikan poin-poin penting untuk menulis sebuah proposal. Poin-poin yang perlu dipahami dengan tingkat yang cukup dalam agar bisa memberikan topik, deskripsi, dan lain-lain dengan baik. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus yang akan kita kaitkan dengan writing ideas. Artikel berita tersebut itu memberikan gambaran tentang bagaimana Komeng berhasil meraih suara yang signifikan dalam pemilihan. Nah, dengan membaca artikel tersebut, pembaca dapat memvisualisasikan proses pencapaian Komeng dalam meraih dukungan masyarakat. Nah, kesuksesan Komeng dalam meraih suara tersebut itu juga dapat dikaitkan dengan kedisiplinan penulis dan kebiasaannya dalam melakukan kampanye dan berinteraksi dengan pemilih. Seperti dalam materi, penting untuk membangun kedisiplinan dan kebiasaan menulis secara teratur. Hal ini dapat membantu dalam membangun dukungan dan memperkuat kampanye politik. Nah, artikel berita yang jelas dan mudah dipahami juga memainkan peran penting dalam memperoleh dukungan. Demikian pula dalam penulisan proposal atau pesan kampanye politik, penting untuk menggunakan istilah yang konsisten dan membangun koherensi dalam presentasi ide-ide dan rencana. Oke, selanjutnya di sini studi kasusnya akan kita kaitkan dengan masalah etika, kode etik ya. Jadi studi kasus artikel berita tentang pencalonan caleg Komeng yang berhasil meraih lebih dari 700.000 suara dapat dianalisis dari perspektif etika dalam penelitian. Sebagai contoh nih, peneliti harus memperhatikan kode etik yang relevan dengan asosiasi profesional sebelum mulai studi, serta melindungi privasi peserta dan menghindari eksploitasi dalam pengumpulan dan laporan data. Nah, selain itu penting juga untuk menyajikan data dengan jelas dan tidak bias, serta menghindari pemalsuan atau plagiarisme dalam laporan penelitian. Dan kesimpulan bagi materi mengenai the selection of a research approach adalah dalam penelitian tentang Alfiansyah Bustami Komeng sebagai calon legislatif DPD di Provinsi Jawa Barat, dipahami bahwa pendekatan kualitatif penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi popularitasnya. Wawancara dengan pemilih dan analisis kualitatif memberikan wawasan tentang preferensi pemilih terhadap Komeng,
termasuk aktor personal, karisma, serta konteks sosial dan juga budaya. Namun analisis data dan statistik juga diperlukan untuk mendukung temuan kualitatif. Dan di mana penyajian temuan yang jelas juga penting untuk memperkuat hasil penelitian. Dengan menggabungkan pendekatan yang relevan, penelitian ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan pemilih terhadap Komeng sebagai calon legislasi DPD di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, kesimpulan dari bab 2, yaitu The Literature Review adalah penelitian dimulai dengan menentukan topik yang menjadi subjek studi. Peneliti memperoleh wawasan dengan menyusun judul kerja singkat yang menjadi panduan utama dalam penelitian. Kelemahan peneliti pemula seringkali terletak pada penggunaan bahasa yang rumit, mungkin dipengaruhi oleh literatur yang kompleks. Melibatkan peninjauan literatur dengan pendekatan singkat dapat memberikan ringkasan studi utama dan memahami masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan eksploratif melibatkan mendengarkan partisipan untuk membangun pemahaman mendasar. Proses penyusunan peta literatur membutuhkan waktu dan setidaknya 100 studi untuk peta lengkap. Identifikasi dan definisi istilah dalam proposal penelitian melibatkan penentuan istilah yang didefinisikan di semua bagian rencana penelitian. Disarankan mendefinisikan istilah saat pertama kali muncul dalam proposal dengan bahasa operasional, hindari bahasa rumit, dan sesuaikan dengan literatur. Kesimpulan the use of theory adalah bahwa teori dapat diterapkan dalam penelitian kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran. Dalam penelitian kuantitatif, teori dapat digunakan untuk menguji hipotesis dan memberikan penjelasan yang luas tentang perilaku dan sikap. Di sisi lain, dalam penelitian kualitatif, teori dapat digunakan dalam berbagai cara, termasuk sebagai penjelasan luas, lensa teoritis, dan panduan untuk penyelidikan. Beberapa pendekatan teoritis kualitatif yang umum digunakan meliputi perspektif feminis, wawancara yang dirasionalisasi, perspektif teori kritis, teori queer, dan penelitian disabilitas. Selain itu, ada juga penelitian kualitatif yang tidak digunakan teori eksplisit, seperti dalam fenomenologi. Penting untuk mempertimbangkan penggunaan teori dalam proposal penelitian kualitatif dan menentukan bagaimana teori tersebut akan digunakan dalam studi tersebut. Untuk kesimpulan pada subbab writing the proposal adalah penting untuk mempertimbangkan poin utama dalam proposal studi sejak awal, yang harus saling terhubung untuk memberikan gambaran yang utuh tentang proyek. Mengacu pada daftar inti argumen Maxwell pada tahun 2013 dapat menjadi langkah awal yang baik dengan 9 pertanyaan utama yang perlu dijawab untuk membentuk dasar penelitian yang kuat. Ada 2 model format yang disarankan untuk proposal kualitatif, yakni format kualitatif konstruktivis atau interpretatif dan format kualitatif partisipatif keadilan sosial. Yang penting dalam merancang proposal penelitian. Tips desain proposal seperti menentukan bagian-bagian proposal awal, mempelajari contoh proposal sebelumnya, dan berdiskusi dengan pembimbing. Juga sangat berguna untuk disimak. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari writing ideas. Di sini ada beberapa poin kesimpulan. Yang pertama adalah menulis sebagai bentuk berpikir. Yang bisa saya simpulkan di sini adalah proses menulis itu merupakan cara yang efektif untuk mengembangkan dan mengklarifikasi gagasan, terutama dalam penelitian. Menuliskan gagasan-gagasan itu dapat membantu peneliti mengorganisir pikiran mereka dan membuat rencana yang lebih jelas untuk proposal penelitian mereka. Lalu, yang kedua adalah kebiasaan menulis. Konsistensi dan disiplin dalam menulis sangat penting. Membuat komitmen untuk menulis setiap hari, bahkan dalam jumlah kecil, dapat membantu membangun kebiasaan menulis yang efektif. Latihan seperti membuat catatan harian, kayak Dear Diary gitu, dan melacak kemajuan juga dapat membantu menjaga konsistensi. Lalu yang selanjutnya adalah keterbacaan naskah. Memperhatikan keterbacaan naskah adalah hal yang penting. Penggunaan istilah yang konsisten, struktur naratif yang jelas, dan koherensi dalam pemilihan kata-kata dan kalimat dapat membuat naskah lebih mudah dipahami oleh pembaca. Lalu yang terakhir adalah voice, tense, dan efisiensi kalimat. Menggunakan suara aktif, tense yang sesuai, dan mengurangi kata-kata yang berlebihan dapat meningkatkan kualitas tulisan ilmiah. Nah, hal ini dapat membantu dalam menyampaikan gagasan dengan jelas dan secara efisien kepada pembaca. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dari ethical issues to anticipate.
Ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah penelitian memerlukan pertimbangan etis yang serius untuk melindungi peserta dan memastikan integritas dan keandalan hasil penelitian. Lalu yang kedua, tahapan penelitian itu mulai dari perencanaan hingga pelaporan memerlukan perhatian khusus terhadap berbagai isu etis yang mungkin timbul. Lalu yang terakhir adalah kode etik dari asosiasi profesional dan persetujuan dari Institutional Review Board sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etis dan perlindungan terhadap para peserta. Dan saran yang pertama adalah saran untuk materi mengenai the selection of a research approach. Yang pertama adalah pentingnya pendekatan penelitian yang relevan, lalu yang kedua adalah konteks politik lokal itu sangat berpengaruh, lalu pendekatan kualitatif itu membantu mendapatkan wawasan yang lebih mendalam, lalu analisa data dan juga statistik memberikan dasar yang empiris. Dan yang terakhir, argumentasi yang kuat dan penyajian yang jelas itu sangat penting dengan teori yang relevan untuk menyajikan suatu hal yang tentunya konsisten bagi berbagai audiens. Selanjutnya ada saran untuk bab 2 di literatur review. Yang pertama, tentukan topik dengan jelas, mulailah penelitian dengan menentukan topik yang akan menjadi subjek studi. 2. Susun judul kerja singkat, memperoleh wawasan dengan menyusun judul kerja singkat yang akan menjadi panduan utama dalam penelitian. 3. Hindari bahasa yang rumit. Perhatikan penggunaan bahasa agar tidak rumit, terutama bagi peneliti pemula yang mungkin terpengaruh oleh literatur kompleks. 4. Libatkan peninjauan literatur dengan pendekatan singkat untuk memberikan ringkasan studi utama dan memahami masalah penelitian. 5. Penyusunan peta literatur. Proses penyusunan peta literatur memerlukan waktu dan setidaknya 100 studi untuk peta yang lengkap. 6. Identifikasi dan definisi istilah. Identifikasi istilah yang perlu didefinisikan ke semua rencana penelitian. Terdapat 5 saran pada the use of theory. Yang pertama, pilih teori yang relevan dengan topik penelitian Anda. Yang kedua, tentukan peran teori dalam penelitian Anda sebagai penjelasan awal, titik akhir, atau lensa teoritis. Ketiga, gunakan lensa teoritis yang sesuai untuk menganalisis dan menginterpretasi data. Keempat, perhatikan posisi peneliti dan pengaruhnya terhadap interpretasi data. Dan yang kelima, jelaskan penggunaan teori secara rinci dalam proposal penelitian. Lalu untuk saran pada subbab Writing the Proposal, dalam materi ini penulis menyarankan untuk proposal studi adalah untuk mempertimbangkan poin-poin utama yang harus dibahas secara awal. Gunakan daftar inti argumen Maxwell sebagai panduan. Sesuaikan struktur proposal dengan jenis penelitian yang dilakukan. Desain proposal secara sistematis dengan mempertimbangkan contoh proposal sebelumnya dan berdiskusi dengan pembimbing. Penting juga untuk hati-hati dalam menggunakan artikel jurnal sebagai model. Dengan langkah-langkah ini, proposal studi dapat disusun dengan lebih efisien dan efektif. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa saran dari saya mengenai writing ideas. Yang pertama adalah tuliskan gagasan secara terperinci. Sebelum kita merancang proposal, ada baiknya kita meluangkan waktu untuk menulis gagasan-gagasan secara terperinci terlebih dahulu. Nah, ini tuh membantu mengklarifikasi ide-ide dan membuat rencana yang lebih terstruktur. Lalu yang kedua adalah melatih kebiasaan menulis. Jadwalkan waktu khusus setiap hari untuk menulis dan gunakan teknik-teknik seperti membuat catatan harian dan melacak kemajuan untuk menjaga konsistensi. Lalu, perhatikan keterbacaan naskah. Kita juga harus selalu mempertimbangkan keterbacaan naskah. Gunakan istilah yang konsisten, susun struktur naratif dengan baik, dan pastikan kalimat dan paragraf kita itu saling terhubung dengan baik. Lalu perhatikan tata bahasa dan konstruksi kalimat. Ini sangat penting karena kita harus menggunakan suara aktif, tense yang sesuai, dan kurangi kata-kata yang berlebihan untuk meningkatkan efektivitas tulisan kita sendiri. Selanjutnya adalah saran dari ethical issues to anticipate. Yang pertama adalah peneliti harus mempelajari dan mematuhi kode etik dari asosiasi profesional mereka sejak awal perencanaan penelitian. Jadi dari awal perencanaan penelitian itu kode etik itu udah harus diperhatikan. Lalu penting untuk mendapatkan persetujuan dari IRB dan peserta sebelum memulai penelitian serta menghormati privasi dan kepentingan peserta sepanjang proses penelitian. Lalu peneliti juga harus mempertimbangkan perbedaan budaya, gender, dan faktor lain yang mungkin mempengaruhi partisipasi dan respons peserta.
Nah, selama pengumpulan data, peneliti harus memastikan bahwa peserta merasa aman dan nyaman. Saat menganalisis data dan melaporkan hasil, peneliti harus tetap objektif, tidak boleh subjektif, dan menghindari bias, serta menghormati privasi dan keinginan peserta untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka. Lalu yang terakhir adalah kita harus membagikan hasil penelitian secara transparan dan luas untuk mempromosikan aksesibilitas dan akuntabilitas. Nah, dengan mengikuti panduan etis ini, peneliti itu dapat menjalankan penelitian mereka dengan integritas yang tinggi, memastikan perlindungan peserta, dan menghasilkan temuan yang andal dan berharga bagi masyarakat ilmiah dan publik secara keseluruhan. Dan mungkin sekian penyajian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.